Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Loputulinda Pratiwi, biasa dipanggil Linda. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan dengan prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan, yaitu mewawancarai salah satu narasumber yang berguna untuk mengetahui pola pendidikan dan pengasuhan anak di dalam lingkungan keluarga. Beberapa hari yang lalu saya sudah mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Bu Dewi, yang merupakan ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Berikut merupakan video wawancara yang sudah saya lakukan. Baik rekan-rekan semua, saya sudah bersama salah satu narasumber dengan Ibu siapa? Ibu Dewi. Baik, untuk wawancara yang pertama mengenai tentang disiplin. Apa aturan di rumah yang paling penting yang harus dipatuhi anak ibu? Dan jika anak melanggar aturan, apa konsekuensi yang ibu terapkan pada anak? Selama ini kan kewajiban yang sudah diberikan kepada masing-masing anak. Kalau misalnya keluar harus pulang tepat waktu. Baik. Kalau melanggar itu konsekuensinya seperti apa? Kalau melanggar, misalnya nggak melakukan tugas yang sudah diberikan dengan semestinya, itu akan dikasih tugas yang lebih banyak lagi, misalnya nambah tugas dia. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara ibu mengajarkan anak ibu tentang tanggung jawab harian, seperti belajar yang harus dilakukan minimal berapa jam atau tanggung jawab yang lain? Ada misalnya berapa jam belajar, diatur dia boleh belajar, misalkan ingat dengan belajar, tapi boleh gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut ibu apa tantangan yang terbesar yang dihadapi dalam mendisiplinkan anak di era sekarang? Agak susah sih, soalnya kalau disuruh suka nggak mau, karena kasihan main gadget, itu aja sih tantangannya. Baik. Selanjutnya kita akan membahas nilai yang kedua, yaitu tentang komunikasi. Nah, sebelum masuk ke nilai pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ibu apakah dekat dengan anak gitu? Ya dekat, soalnya saya kalau sama anak lebih ke seperti kayak sama teman gitu, biasa dia dia tetap sih harus rumah sama tapi bagaimana caranya dia Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jika anak datang dengan masalah atau ingin menyampaikan pendapat, bagaimana cara ibu meresponnya? Apakah anak merasa nyaman berbicara terbuka pada ibu? biasanya sih nyaman-nyaman aja sih, soalnya kita mainnya baik-baik, misalnya kenapa kamu kok kayak gini, kok diem, diajak ngomong biar nggak sampai ada miskomunikasi. Kan kalau kita nggak sampaikan keluhan kita, kenapa kita nggak nanyain dia kenapa diem aja, ya nanti masalah akan terlalu-lalu. Kita harus bicarakan dari hati ke hati. Terus jika ada perselisihan antara ibu dan anak, bagaimana cara menanggapinya? Kalau ada perselisihan biasanya saya panggil anaknya, saya ajak bicara apa ada masalah apa, misalnya kalau kita ada masalah sama dia, kalau dia ada keluhan biar bisa dia ngomong langsung. Yang selanjutnya, apakah ibu sering memberikan pujian terhadap anak ibu?
apa yang sering ibu puji? Misalnya ini anaknya kalau disuruh kan ya bukan kasih pujian sih, pintar kali ya mau disuruh ya sama mamanya, atau dia belajar dapat apa ulangan di sekolah dapat nilai sempurna gitu ya, kita kasih sering kasih pujian biar tambah semangat aja. Oke, ini nilai yang terakhir ya, yaitu menanamkan karakter anak di rumah. Yang pertama, nilai-nilai karakter apa yang paling ibu utamakan untuk diajarkan? Misalnya kejujuran, sopan santun, atau peduli. Kalau saya lebih ke ini sih, itu milih salah satu kan gimana? Ya, ajaran yang utama yang Yang pertama kejujuran sih dia. Terus apa lagi tuh? sopan santun, peduli. Ya harus memang harus ada peduli apalagi sama sama saudara, harus ada rasa kepedulian biar kita tetap akur aja sama saudara biar nggak ada perselisihan. Itu sih. Baik, untuk jawaban yang kedua, bagaimana cara ibu mengajarkan nilai-nilai tersebut? Apakah dengan cerita atau dengan contoh langsung? Kalau saya sih biasanya kadang sih kalau secara langsung ya saya memberikan contoh dengan saya mengerjakan langsung biar dia bisa melihat oh seperti ini, atau bisa juga saya bercerita juga kepada misalnya dulu mama seperti apa gini-gini biar dia bisa mengerti itu aja sih. Baik, terima kasih atas masukannya Ibu. Semoga dengan wawancara kali ini teman-teman semua dapat mengambil nilai-nilai positif yang ada di wawancara kali ini. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Nah, dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa pola asuh yang digunakan Ibu Dewi adalah pola asuh demokratis, di mana anak menjadi komunikatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Komunikasi sangat penting untuk menjaga keharmonisan satu keluarga. Maka dari itu, Ibu Dewi menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak. Nah, selanjutnya aturan dalam keluarga. Aturan dalam keluarga sangat penting agar anak tidak semena-mena kepada orang tuanya. Dalam keluarga Ibu Dewi menetapkan aturan yaitu anak-anak pulang maksimal jam 9 malam. Ibu Dewi memberikan waktu untuk anaknya bergaul tetapi masih memiliki batas agar tidak sampai bergaul ke hal-hal yang negatif lainnya. Nah, di wawancara tersebut Ibu Dewi juga menekankan poin kejujuran merupakan hal yang paling utama. Karena kejujuran membuka pendekatan antara orang tua dan anak. Ibu Dewi ingin anak menganggap dirinya bukan sekedar ibu, melainkan teman dan sahabat. Nah, selanjutnya poin kepedulian, di mana kepedulian ini sangat penting bahwa kita harus tetap peduli terhadap saudara kita, baik di lingkungan keluarga maupun di luar. Oke, dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan bersama Ibu Dewi, saya mendapatkan banyak hal dan pengetahuan mengenai pola asuh anak yang baik yang akan saya terapkan nantinya sebagai orang tua. Saya harap kalian juga dapat mengerti dan memahami pemahaman apa yang sudah saya bawakan dan saya wawancarai. Semoga kalian mendapatkan hal dan pengetahuan positif mengenai pola asuh anak di dalam keluarga. Nah, sekian video dari saya mengenai pola pendidikan dan pengasuhan terhadap anak. Mohon maaf jika ada kata atau ucapan yang kurang baik, dan jika ada pembahasan yang kurang dimengerti, bisa tanyakan langsung kepada saya. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Saya tutup untuk para Mas Santi. Om Santi 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 Om.
Bye bye.